Rencana punya anak berapa, Kak? Rencananya mungkin sekitar 24. Kenapa 24? Trik mendapatkan perempuan Turki, Mas. Emoji senyum. Orang Turki itu suka di Arkadaşlar. Merhaba. Nah, di video kali ini kita pengen ngadain video Q&A ya. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah nge-share link buat teman-teman yang mau nanya ke kita. Apapun yang teman-teman mau, tapi kita nggak tahu siapa yang nanya gitu ya, alias anonimus gitu. Aku bahkan nggak tahu pertanyaan-pertanyaannya apa. Di sini ada banyak banget ya guys ya. Lihat tuh, wadidaw. Dari atas sampai bawah gak habis-habis tuh. Ini beberapa ada yang pertanyaannya sama, jadi kita bakalan sekaligusin aja gitu jawabannya. Juga pasti ada banyak pertanyaan yang kita belum bisa jawab di video ini, karena kalau kita mau menjawab semua pertanyaannya, kalian harus nonton dari pagi sampai malam guys. Videonya jadi 1 jam ya guys. Siapa yang mau nonton video 1 jam? Ini BTW disclaimer, ini beneran kita literally gak tahu siapa yang nanya ya. Jadi kita bakalan jawab apa adanya. Oke, kita mulai dari yang paling bawah ya. Oke, kamu yang nanya karena aku juga gak tahu pertanyaan-pertanyaannya apa. Siap-siap. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Mau nanya kenapa kalian berdua tidak mesra layaknya suami istri seperti pasangan YouTuber mixed married yang lain? Apakah karena awal hubungan kalian berasal dari pertemanan? Karena kalau nonton YouTube-nya chemistry-nya kurang dapet kak. Seperti melihat 2 orang teman saja, bukan pasangan. Guys, kita gak perlu menjadi terlalu mesra di depan kamera. Ini bukan artinya kita tidak dekat. Ada beberapa orang karakternya suka jadi bucin-bucin di depan kamera, tapi ada beberapa orang yang punya karakternya pemalu di depan kamera. Aku karakternya pemalu, juga kita gak terlalu memilih untuk jadi terlalu bucin di depan kamera. Iya bener ya. Kita mau ada video-videonya, ada ilmu, ada bermanfaat sama kalian, bukan cuma bucin-bucin doang. Kalau kita gak kelihatan mesra, kita harus ngapain di sini untuk jadi mesra? Aku juga bingung. Tapi sebenarnya, kalian gak tahu belakang kameranya ada apa gitu. Percayalah guys, di belakang kamera, wah. Kamu bilang apa kamu? Kamera dimatiin nih. Wah, udah gak usah tahu ya. Terus juga mungkin karena emang dari awal kita nge-vlog udah terbiasa jadi temen, pembawaannya seperti temen, ya mungkin masih ke bawah gitu sampai sekarang. Tapi kalau udah off cam, wah. Itulah hidup. Sebenarnya abang itu tinggal di kota mana sih sama istrinya? Kita tinggal di kota Eskişehir, kota kita tua. Tinggal di Eskişehir. Bukan di Istanbul ya, kita di Eskişehir. Kalau pakai bis itu sekitar 6 jam. Ya, sebelum kita nikah aku tinggal di Istanbul, tapi sekarang karena kita pindah ke Eskişehir, kita bareng tinggal di sini. Resepsi pernikahan apa ada kak? Resepsi pernikahan mungkin maksudnya kayak pesta gitu ya? Pestanya di Turki nggak ada, tapi di Indonesia kita masih berencana. Tapi di Indonesia kita masih berencana. Kita insya Allah nanti habis Idul Fitri ini tanggal 2 Mei tepatnya bakalan nikah sipil insya Allah. Nah rencananya kita bakalan ngundang teman-teman Indonesia di sini sih, teman-teman aku, teman-temannya istriku, orang-orang Turki gitu bakalan datang buat makan-makan gitu ya. Nanti pestanya insya Allah di Indonesia sih, rencananya gitu ya guys. Ya semoga ada rezekinya. Semoga ada rezekinya. Jadi minta doanya aja ya kan, belum tentu ya, nanti siapa tahu aja rezeki pulang ke Indonesia tapi tiba-tiba uangnya habis gara-gara beli tiket pesawat, gak bisa bikin resepsi pernikahan di Indonesia. Minta doanya aja ya teman-teman. Ceritain dong gimana ceritanya awal kenalnya dan kenalnya di mana? Kayaknya kita udah punya satu video yang panjang banget tentang gimana cerita kita, gimana kisah kita. Jadi kalian kalau mau tahu tentang pertanyaan ini jawabannya bisa nonton videonya. Iya benar. Kapan bang ke Indonesia? Doain ya guys, semoga tahun ini bisa, amin. Cara memikat hati orang Turki gimana caranya kak? Hehehehe. Gimana ya? Orang Turki itu suka diperhatiin. Kayaknya cewek semuanya dikasih kayak gitu makanan. Tergantung orangnya sih sebenarnya. Kalau misalnya pendekatan aku ke Buse asik. Jadi buka-bukaan nih. Aku suka kasih surprise. Aku suka kasih perhatian, selalu jadi tempat curhat. Yang paling penting tuh komunikasi sih. Komunikasinya gimana gitu. Beruntungnya Buse bisa bahasa Indonesia dan kita bisa bahasa Inggris berdua, kita bisa bahasa Turki. Jadi alhamdulillahnya komunikasinya lancar-lancar aja sih sejauh ini. Waktu pertama kali ketemu bahasa Indonesianya kan belum selancar yang sekarang ya. Waktu itu kita masih pakai bahasa Inggris itu. Cuma ya alhamdulillah kagak ada hambatan sih waktu itu. Jadi suka ini sih tempat. Karena kamu bahasa Inggrisku rusak sekarang. Ya, karena kita langsung pakai bahasa Indonesia terus sekarang ya. setiap Iya. hari. Sekarang malah pakai bahasa Indonesia terus. Iya.
Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri guys, kalian bakalan ngerasain kadang kesepian gitu ya, karena nggak ada keluarga Indonesia di sini. Ya mungkin ada gitu teman-teman dari Indonesia, tapi ada satu titik kadang ada beberapa orang yang merasa kesepian gitu. Salah satunya aku sih. Jadi aku pengen istriku juga ngomong pakai bahasa Indonesia di rumah, jadi merasa Indonesia gitu. Meskipun sekarang lagi ada di Turki. Kadang-kadang aku juga ngomong pakai bahasa Turki sih, tapi ya dikit-dikit, tipis-tipis. 1% dari obrolan kita sepanjang hari itu bahasa Turki, sisanya pakai bahasa Indonesia semua. Ya, cuman tentang ayo, hadi. Udah, bahasa Turkinya hari ini udah cukup. Tapi kalau jawabannya yang buat hati aku dekat sama kamu itu karena kamu kasih aku jalan-jalan. Waktu kita jalan-jalan, kamu udah bikin aku merasa aku ada teman yang aku jalan-jalan bareng. Iya. Aku ada teman yang aku bisa share, aku bisa menceritakan. Kalau ada masalah-masalah, aku tidak sendiri lagi. Catat guys, catat. Terus. Ini aja. Catat ya. Intinya itu yang bikin hatiku dekat sama kamu. Oh, intinya bikin nyaman sih. Tapi jangan jadi playboy ya, jangan memainkan hati orang lain gitu. Karena kan sebelumnya aku berencana untuk putus friendship kita karena kamu kan terlalu dekat sama aku. Kayak aku selalu mencerita semuanya sama kamu. Jadi aku merasanya gimana ya nanti kalau aku ada perasaan sama dia karena dia dekat banget sama aku, dia baik sama aku. Jadi aku hari itu berencana untuk putus friendship kita. Tiba-tiba dia mau menikah sama aku. Jadi boleh. Di manakah kalian akan bertempat tinggal menetap setelah Ahmad selesai kuliah? Sejauh ini mau tinggal di Eskişehir karena Istanbul itu kotanya besar banget dan lumayan sulit buat hidup di sana sih karena biaya hidupnya tinggi, cari rumahnya juga untung-untungan di sana. Jadi gampang di Eskişehir, biaya hidupnya lebih murah, kotanya lebih nyaman buat tinggal, lebih tenang gitu. Eskişehir juga kalau pengen ke kota lain juga bisa dibilang di tengah-tengah gitu. Jadi gampang lah ininya. Ajak lebaran di Indonesia, Kak. Boleh. Kayaknya bukan tahun ini sih karena habis lebaran bakalan nikah kita, jadi belum bisa lebaran di Indonesia. Tapi insya Allah tahun-tahun setelahnya semoga aja bisa lebaran di Indonesia. Amin. Insya Allah. Aku juga mau lihat suasana Ramadan, suasana lebaran di Indonesia. Iya, beda banget sayang. Di sini lebarannya sepi. Gak ada apapun di sini. Gak ada apa-apa. Ada rasanya. Iya kan? Orang nih habis sholat Idul Fitri langsung tidur. Iya. Sumpah loh. Habis iftar langsung makan dan langsung tidur. Udah. Iya, habis sholat Idul Fitri tidur, sepi udah gak ada. Kalau di Indonesia habis sholat kita silaturahmi ke keluarga, ke tetangga-tetangga, sapa. Di sini juga sama. Tapi sekarang mungkin jarang banget. Jarang banget. Gak seramai di Indonesia sih yang aku lihat sayang. Dari 2017 loh aku ngeliat sesama aja kayak gitu, gak ada ininya, gak ada. Iya, sepi banget. Gak ada feel-nya gitu, beda lah pokoknya. Kamu sih pernah ngalamin hal mistis gak? Hal mistis gimana? Ghost. Hantu-hantu. Kamu ketemu hantu gitu di tiba-tiba. Belum pernah. Aku juga gak percaya ada hantu. Oh gak percaya ya? Yang gitu-gitu ya? Iya. Berapa biaya hidup 1 bulan di Turki? Waktu masih jomblo, sebelum nikah, biaya hidupku sekitar 2-3 jutaan per bulan. Tapi kayaknya setelah tinggal bareng forever and ever bakalan jadi 4 juta, 5 juta kayaknya sih per bulannya. Itu udah include semuanya kayaknya. Aku makan banyak guys. Aku bisa makan makanannya 2 jutaan. Kamu bukan makan banyak sayang, kamu pakai air banyak. Karena aku bersihin, aku mandi. Kamu mandinya 1 menit. Tadi kita hitungkan berapa menit ya? 3, 4 menit. Aku mandi. Iya, kamu mandi. Ini bukan mandi guys, ini cuman aku mandi, jadi basah sayang. dan keluar itu. Aku pakai sabun semuanya, aku bersihin. Kamu gak pakai sabun kayaknya, kamu cuma lihat sabun. Enggak. Enggak gitu juga dong. Kamu lihat tangannya dan bilang sabun. Enggak sayang, enggak lah. Aku pakai sabun dari atas sampai bawah. Kita kan pakai sabun, moisturizer yang lain, skincare, lama-lama semuanya. Perbedaan rasa menjalin hubungan dengan pasangan yang beda negara. Aku ngerasa nggak terlalu beda negara karena ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Aku yang merasa itu beda negara. Apa sayang, gimana rasa kamu? Bahasa. Kadang-kadang kan aku pakai bahasa Turki di dalam berbicara kita. Karena aku lupa kamu orang Indonesia. Kadang-kadang aku gak bisa ingat kosakatanya dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam otakku langsung terjemah dalam bahasa Turki aku pakai. Tapi alhamdulillah dia udah paham. Jadi gak terlalu ada efeknya. Untungnya aku juga bisa bahasa Turki kan. Jadi bahasa mother language-nya Buse, mother language-nya aku, kita bisa saling menguasai, saling paham. Jadi bisa saling mengerti gitu dengan mudah alhamdulillahnya. Tapi yang paling beda buat aku itu makanan.
Makanan kamu ya? Sejak kita menikah, kita cuma makan makanan Indonesia. Aku akan jadi nasi goreng di masa depan. Jadi nasi goreng dong. Aku rasanya buse goreng sekarang. Buse geprek sayang, ayam buse geprek. Semuanya digoreng guys, semuanya digoreng, minyak banyak banget. Kalau orang Turki gimana masanya? Oven, semuanya di oven. Barbecue gitu ya, oven. Barbecue, rebus. Ya gitu. Iya. Kalau soal gaya hidup, gak terlalu jauh ya kalau menurutku. Cuma yang aku lihat orang Turki tuh bersih banget, super duper bersih. Tapi untungnya karena aku udah terbiasa di Turki dengan kehidupan orang Turki, jadi gak terlalu culture shock banget. Salah satu contohnya, WC-nya kering guys. Jadi orang Turki di dalam WC itu dikasih karpet. Iya, ada 2 karpet sekarang kita punya di kamar mandi, 2 karpet. Iya. Coba kalau di Indonesia ada nggak karpet dalam WC? Nggak ada kan. Bahkan masuk WC kaki basah aja di sini tuh udah dilihat aneh gitu, jijik gitu lah pokoknya lah. Iya. Ya, kalau aku bandingkan kamu dengan cowok-cowok yang aku lihat, kamu lebih bersih. Gitu ya? Iya, kamu lebih bersih daripada mereka. Waduh, approve nih. Karena kamu kan suka bersihin dapur, habis masak gitu, cepat-cepat. Kalau aku bandingkan dengan cowok-cowok yang lain, so far aku lihat gimana, kamu lebih bersih. Kenapa Buse menerima Pak Ahmed Stefan jadi istrinya? Jadi suaminya? Aku yang jadi istri kamu kan? Kenapa aku menerima jadi istri kamu? Ini aku bingung. Jadi pertanyaannya buat kamu apa buat aku? Kita juga berdua nggak berjawab, gak apa-apa. Kenapa aku menerima kamu menjadi suamiku? Karena karakter kamu cocok banget dengan aku. Aku jalan-jalan sama banyak orang, tapi aku gak merasa dekat, aku gak merasa senyaman itu sama orang-orangnya. Sekarang kan nyaman, sekarang aku udah merasa kayak aku sampai rumah guys. Jalan-jalan sampai hari ini, sekarang aku udah sampai rumah. Kamu kenapa menerima aku? Emang cocok juga sih karakternya, jokesnya masuk, banyak sih hal-hal yang aku pandang yang kira-kira cocok sama aku, jadi aku terima. Ya, makasih ya udah menerima aku. Sama-sama sayang. Bang, cewek Turki suka tak kulit sawo matang? Kalau misalnya ditanya, ada juga sih orang Indonesia yang kulitnya sawo matang nikah sama cewek Turki, beberapa teman-teman aku, jadi jangan khawatir ya guys. Yang aku lihat sejauh ini, cewek Turki tuh nggak lihat ke warna kulit sih. Yang aku lihat sejauh ini ya, bukan berarti generalisasi, tapi yang aku lihat sejauh ini. Sejauh ini kan teman-temanku apa? Teman-teman kampus, teman-teman di Konya, teman-teman di Eskişehir, beberapa teman-teman online gitu. Jadi apalagi buat cewek-cewek yang emang udah tertarik sama Indonesia, kayaknya mereka nggak ngelihat warna kulit sih. Sudah berapa lama tinggal di Turki? Kalau aku dari tahun 2017 guys. Aku dari lahir tinggal di Turki. Dari brojol. Mana yang lebih enak, baklava atau martabak? Martabak lah. Baklava lebih enak guys. Martabak sayang. Baklava lebih enak sayang. Baklava tuh terlalu manis. Iya, aku suka terlalu manis. Iya, tapi martabak lebih enak, hangat terus soft gitu. Kamu belum pernah makan martabak kan? Belum. Nah, tuh habis. Aku suka crunchy, terlalu manis banget. Ada martabak yang crunchy, martabak telur. Kita coba ya nanti. Harus coba. Siapa tahu aja tiba-tiba kamu move on gitu kan dari baklava ke martabak. Mungkin lebih sehat, aku harus move on. Awal pertama ketemu, cara izin ke orang tua agar bisa jalan bareng. Kak Buse bagaimana bang? Karena dia pelan-pelan masuk di dalam keluargaku. Idul Adha dia datang, potong kurban sama ayahku udah kenal sama dia. Dia main sama adik-adikku, jadi ibuku suka, ini orangnya suka anak-anak ya, gitu. Iya ya. Jadi dengan waktu, dia sudah... Oh, udah dapat kepercayaan? Ya, udah dapat kepercayaan orang tuaku. Iya. Jadi kita bisa jalan-jalan bareng. Habis itu, orang tuaku nanya, kamu sama siapa mau jalan-jalan ke kota lain atau gitu? Aku bilang sama Ahmed. Oh, itu Ahmed yang datang. Mereka bilang gak apa-apa, kalian hati-hati ya, mereka bilang. Mereka sudah percaya sama dia. Iya ya. Ini sebenarnya apa ya? Cara ngedeketin cewek Turki juga sih. Sebenarnya lebih tepatnya cara langkah-langkah agar mudah menikahi cewek Turki. Jadi kita harus soft diplomasi guys. Jangan hard diplomasi ya. Jangan mulai dari cewek tapi mulai dari keluarganya guys. Jangan agresif gitu, harus pelan-pelan gitu. Kalau aku sih pelan-pelan sih masuknya. Iya, itu pelan-pelan bahkan aku gak sadar. Gak sadar. Tapi enggak sih, aku awalnya kan kenal, emang awalnya tuh ketemu sama keluarga Buse waktu itu bukan buat nikah gitu ya, tapi ya buat silaturahmi aja, pengen kenalan. Waktu itu kan pengen Idul Adha. Itu waktu aku sebelum lulus S1 kan, tahun terakhir aku mikir, pengen lah sekali-kali dalam seumur hidup potong kurban di Turki gitu. Ya udah, akhirnya mumpung ada Buse, ngobrol sama orang tuanya, alhamdulillah ketemu hewan kurban.
terus diajak ke rumah ya udah. Iya, semuanya Jalan sudah gitu direncanakan. Kamu tahu kan, ibuku suka banget sama kamu dari awal. Oh iya. Iya, karena dia bilang, oh ini orangnya bisa masak ya, oh ini orangnya jalan-jalan ya, oh ini orangnya bisa bahasa Turki ya. Dia udah suka banget karena kamu suka anak, bisa masak, bisa jalan-jalan, udah kerja, kuliah. Jadi ada banyak fungsinya buat ibuku. Waduh, ada banyak fungsinya dong. Advantage ya, privilege. Banyak banget ada buat ibuku. Waduh. Di awalnya juga dia selalu bilang, kalian mau nikah atau gimana? Cuman teman aja. Aku yang cuman teman aja. Ibuku yang bilang, kalian akan nikah. Ternyata itu benar. Iya ya, alhamdulillah loh. Kalian termasuk yang nunda dapat momongan apa gaspol aja? Kita lebih tepatnya merencanakan ya guys ya. Jadi tunggu tanggal mainnya aja. Hah? Siapa yang paling bucin nih? Bang Ahmed atau Buse? Kayaknya Buse deh. Siapa ya? Buse yang paling bucin guys, menurut aku. Aku juga bucin sih, tapi aku nggak setinggi dia level bucinnya. Kayaknya tergantung. Kadang-kadang aku yang bucin banget, tiba-tiba dia yang bucin. Tapi kamu yang siapa paling yang bucin, paling? sayang? Kamu yakin? Nggak tahu ya, aku ngerasa kamu ngasih. Aku nggak tahu, ya Allah, aku harus kasih apa lagi ya? Kamu udah kasih kenamalan aku. Gak usah, kamu udah kasih hidup baru sayang. Trik mendapatkan perempuan Turki mas, emoji senyum. Yang pertama, kita harus bisa ngomong pakai bahasa Turki kalau menurutku ya. Karena kan kalau mendapatkan ini aku artikan sebagai menjadikan istri ya. Ya meskipun gak semua orang yang nikah sama cewek Turki itu si cowok Indonesianya ini harus bisa bahasa Turki atau mereka bisa bahasa Turki, enggak, karena ada beberapa cowok Indonesia yang datang ke sini dan nikah tapi si cowoknya ini gak bisa bahasa Turki gitu. Komunikasi pakai bahasa Inggris. Cuma kalau lebih baik lagi bisa bahasa Turki dulu gitu kan, karena ya mendapatkan hati orang tuanya iya. juga. Kalau cewek Turki tuh mau dapetin juga hati orang tuanya, dapetin hati keluarganya gitu. Jadi yang paling penting ini sih bisa komunikasi pakai bahasa Turki. Yang mau belajar bahasa Turki bisa belajar di istriku. Ya boleh, diam aku di Instagram. Private ya guys, langsung. Terus be yourself aja sih, jangan jadi orang lain. Habis itu punya kerja juga, karena orang Turki itu lumayan realistis kalau menurutku. Jadi kalau misalnya datang cuma modal cinta doang, wah itu sulit banget. Kamu ingat kan, pertama kali kamu datang ke rumahku untuk minta izin untuk ngobrol, kita mau serius sama orang tuaku, ayahku yang nanya, kamu kerja apa? Iya benar-benar. Karena itu penting banget untuk menikah. Tapi kayaknya nggak cuma Turki sih, kayaknya orang Indonesia juga kayak gitu pasti kan. Ya pasti, karena itu untuk jaga rumah, jaga istri, jaga anak-anak di masa depan. Benar. Jadi triknya, kalian datang ke Turki, sering ikut acara Indonesia dan melihat orang Turki yang ikut acara Indonesia. Pasti mereka udah tertarik sama orang Indonesia. Waduh, langsung di spill nih ya guys ya. Apa perubahan setelah kalian menikah? Semuanya, gak ada yang masih sama. Aku berubah, rumahku, hidupku, kebiasaan makananku, di dalam hidupku semuanya berubah, tapi aku suka perubahan ini. Iya benar. Kalau aku tanggung jawabnya aja sih, karena kan aku udah menjadi seorang suami gitu. Kenapa orang Turki namanya mirip-mirip kayak Tuba dan lain-lain, apa artinya? Kalau di Turki nama-nama pasarannya tuh kayak yang ceweknya Ayşe dari Aisyah gitu kan, Merve, ada Tuba. Temenku juga ada banyak tuh yang namanya Tuba tuh. Jadi bukan cuma satu ya. Tuba tuh artinya kalau bahasa Indonesianya tuh keindahan gitu, teman, kebaikan gitu sih. Aku jadi inget temanku namanya Tuba, dia kocak banget waktu S1 dulu. Kita masih kontak-kontakan juga sih. Teman baik. Ya, aku pernah konten sama dia guys. Kalau kalian pengen nonton bisa cek video-video yang lama. Mas izin tanya, karakter cewek Turki aslinya gimana ya pada umumnya? Sebab saya ada cewek Turki, dia sering ngeblok gak jelas dan tanpa alasan. Izin dijawab yo. Gimana sayang? Karena cewek Turki suka overthinking. Ini kayak kalian akan lakukan sesuatu, kita akan mikir, dia lakukan ini karena apa ya? Dia akan buat banyak senario dalam otak kita. Hasil senarionya mereka blokir kalian. Ya Allah, sedih banget sih. Tapi mungkin karena apa ya, orang-orang Turki itu kan yang aku lihat sejauh ini, apalagi ceweknya tipikal yang gak mau diganggu gitu loh, yang risih kalau misalnya diganggu, apalagi sama orang asing gitu kan. Ada beberapa juga stereotip yang orang asing tuh di sini tuh ya orang yang gak bisa dipercaya gitu lah. Jadi ada beberapa yang tiba-tiba unfollow, tiba-tiba ngeblokir gitu. Ya, sebenarnya aku juga gak paham kenapa mereka lakukan itu, karena aku juga gak pernah blok seseorang kalau mereka tidak lakukan sesuatu jahat sama aku. Aku juga gak paham. Itu susah ya paham cewek. Iya, bahkan ceweknya sendiri mengakui ya guys. Bro Stefan, apa benar cewek Turki cemburuan? Wah iya,
cemburuan banget cewek Turki kalau menurutku. Ada dua tipikal cewek yang cemburu. Yang pertama, cewek-cewek waktu cemburu mereka berantem sama orangnya. Kalau mereka berantem itu gak apa-apa, orangnya baik. Kalau berantem, maksudnya mereka cari solusinya. Karena kamu buat aku cemburu, aku berantem sama kamu, kita cari solusinya. Kamu juga paham kan alasannya. Tapi tipikal kedua itu, orangnya diam-diam, cemburu tapi gak bilang apapun, cemburu lagi gak bilang apapun. Jadi orangnya juga gak paham kan, dia lakukan sesuatu salah. Jadi hasilnya dia langsung pergi. Beberapa cewek Turki ada yang bahkan cemburunya tuh cemburu total guys. Harus bener-bener setia gitulah. Tidak ada balance-nya. Harus bener-bener setia dan jangan sama cewek-cewek lain gitu. Kalian sekarang tinggal di rumah siapa? Di rumah aku. Rumah siapa ya ini? Berapa gaji kalau bekerja di Turki dari upah yang paling rendah sampai tinggi? Kalau yang tingginya kita kurang tahu ya. Tapi kalau yang paling rendahnya di sini sekitar 6 juta, 5 juta gitu sih. Sama kayak UMR di Indonesia, di Jakarta, mirip-mirip. Buse dan Ahmed, tante mau nanya, andaikan suatu saat Ahmed pekerjaan sukses di Indonesia dan menetap, apakah Buse mau menetap selamanya juga di Indo? Aku kan belum pernah ke Indonesia, jadi aku gak tahu gimana rasanya menjadi di Indonesia. Aku belum pernah menjadi jauh untuk lama dari Turki. Negara aku sendiri. Jadi gak tahu rasanya gimana. Belum tahu ya, belum bisa kasih jawaban sekarang ya. Tapi sejauh ini aku tahu makanannya enak, orang-orangnya baik, suami ke sampingku, jadi gak apa-apa kayaknya. Rencana punya anak berapa kak? Rencananya mungkin sekitar 24. Kenapa 24? Kan aku A, Ahmed, B, Buse. Nanti anak kita nih yang pertama nih C, terus yang kedua D, terus E, F, G. Jadi kita harus punya 29 karena ada Ş, ada yumuşak G, ada huruf-huruf yang gak ada di Indonesia juga. Oh iya juga bener juga ya. Biar itu bahasa Turki. Oh iya, 29 bener. Nanti. Wah, 29 anak nih yang kuat ya. Aku manis ya guys. 29 anak guys, biar nyaingin gen halilintar ya. Kita membuat gen apa ya? Gen angin topan gitu. Jadi kalau halilintar kan siap gitu. Kalau kita wadidaw. Nanti pas brojol keluarnya yang anak pertama wadidaw. Yang kedua wadidaw. Kayak seram banget tuh. Bang Ahmed, kalau orang tua di Turki lebih memilih anak atau menantu yang kerja atau berwirausaha? Kalau cewek di Turki matre nggak bang? Kayaknya kalau yang kerja atau berwirausaha tergantung orang tuanya ya. Ada orang yang pengen anaknya tuh kerja PNS kayak gitu. Ada juga yang terserah lah bebasin. Kalau yang orang tuanya Buse kan yang ngebebasin gitu. Kalau cewek di Turki matre nggak bang? Tergantung orang, ini bukan tergantung negara. Ada banyak cewek Turki yang material banget. Mereka mau uang, cowoknya kaya banget. Tapi juga ada banyak cewek Turki yang tidak care tentang uang atau yang lain. Ada nggak cewek Turki yang nggak peduli gimana keadaan keuangan cowoknya? Pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Turki itu negara besar, ada banyak orang di dalamnya. Bang, cewek Turki tertarik apa tidak dengan pria Indonesia? Kalau tertarik, alasannya apa kira-kira menurut pengalaman abang di sana dan menurut istri? Kalau tertarik mungkin alasannya menurutku karena cowok-cowok Indonesia tuh lebih soft. Bukan lebih soft, apa ya, lebih kalem gitu lebih tepatnya ya. Tidak mudah marah. Gak semarah orang Turki, gak setemperamental orang Turki gitu. Tidak sampai dilarang apapun yang ceweknya lakukan gitu. Gak seposesif cowok Turki ya. Tapi gak semua cowok Turki posesif ya. Ada beberapa yang ngizinin juga gitu. Kenapa kalian mirip sekali? Emang mirip ya? Gak tau kita mirip ya. Coba. Gak tau miripnya apa ini. Beda banget kamu ya. Hidungnya kecil, matanya split. Matanya split? Ya, kamu? Matanya sipit apa split? Split. Sipit? Split? Split itu apa? Gini. Sipit sayang, bukan split. Aku bilang split. Sipit. Sipit sayang, sama aja ini aku bilang. Kamu split. Kalau ke Indonesia rencana akan kota mana aja dan berapa lama di Indonesia? Maunya sih ke Bali, ke Jogja, aku pengen banget ke Papua. Tapi nggak tahu gimana nanti keuangan kita. Kalau misalnya ada sponsor juga, wah syukur banget tuh bisa jalan-jalan terus bisa kita buat videonya kan. Di mana-mana ada makanan, aku mau ke sana. Kayaknya sebulan 2 bulan. Kalau misalnya bisa extend 3 bulan buat bayar visanya, karena aku saat ini belum bisa tinggal lama-lama di Indonesia karena aku masih ada kuliah di sini. Insya Allah tahun depan aku bakalan nulis tesis. Setelah selesai tesis nanti baru bisa lama-lama. Baru bebas. Iya, baru bebas. Kak Stefan atau Buse kalau mimpi pakai bahasa apa? Aku pakai bahasa Indonesia lah. Aku juga pakai bahasa Indonesia. Seriusan? Iya.
Bahkan di mimpiku aku pakai bahasa Indonesia. Tadi Ya karena aku Allah. pakai bahasa Inggris setiap hari, aku mimpinya bahasa Inggris. Sekarang berubah bahasa Indonesia semua. Kenapa nama sholat di Turki dirubah? Kalau orang Arab pakai bahasa Arab, orang Turki pakai bahasa Turki, mungkin orang Jepang pakai bahasa Jepang. Kalau nama-namanya tidak berubah, katanya masih sama. Subuh atau sabah, dua-duanya artinya sama. Waktunya subuh kan? Tapi cuma katanya yang beda, itu karena bahasa kayaknya. Ya, karena mungkin bahasa, terus biar lebih mengerti kali ya sama orang Turki gitu. Assalamualaikum, bagaimana komunikasinya sekarang saat berumah tangga? Alhamdulillah lancar. Soalnya kalian kan dari beda negara, beda budaya dan mungkin beda mazhab dalam urusan menjalankan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, salah satu perbedaan yang kita rasain juga mazhab sih. Karena kan kita di Indonesia kan Syafi'i ya, kalau di sini Hanafi gitu. Iya, aku Hanafi. Dari beberapa tata caranya ada yang beda, cuma alhamdulillah istriku ngikutin aku Syafi'i. Aku masih belajar tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Aku sebelumnya Hanafi, tapi karena sekarang suamiku Syafi'i, itu lebih mudah buat aku sholat bareng atau lihat aturan-aturannya bareng. Jadi kalau aku ikut mazhab Syafi'i kayaknya lebih gampang buat kita. Culture shock after married. Makanan. Oh iya bener, makanan digoreng ya guys. Jadi karena emang orang Turki di oven terus dan sedikit pakai minyak, jadi aku harus membiasakan diri supaya makanannya nggak terlalu boros minyak. Di mana-mana itu minyak di dapur guys. Tapi sebenarnya lebih positif sih, karena lebih bersih kan. Di Turki kerja apaan bang? Di Turki aku kerja nge-YouTube. Dari YouTube alhamdulillah dapat uang buat ngebiayain rumah tangga kita. Aku juga kerja di KBRI di divisi media KBRI Ankara di Turki. Alhamdulillah aku juga kadang ditawarin kontrak sama TV buat acara TV. Yang terakhir ini dikontrak sama MNC Muslim TV buat ngisi program Ramadan. Alhamdulillah ada pemasukan. Oke guys, jadi segitu dulu video Q&A hari ini. Mohon maaf buat pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, karena ini 20 menit lagi iftar ya guys, dan kita pengen masak-masak dulu. Kita pengen siap-siap buat iftar kita. Jadi sampai sini aja dulu. Ini udah 1 jam juga ngerekamnya. Jadi makasih buat teman-teman semua yang udah nanya-nanya. Nanti mungkin kita bikin Q&A part 2 kalau misalnya buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Dan makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. See you in the next video, and as always, Görüşürüz. görüşürüz.